Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani. Saya Siti Nurrohmah, bisa dipanggil Teh Anya kalau divisualin ya. Saya Depi Aristi. Saya Riri Puspita. Saya Siti Julpa. Usia kudu tuh siapa namanya sih? Kudu perkenalkan ya. Usia 25 tahun, tinggal di Bangkonol, Kalibuner. Umur saya berapa ya? 30 tahun, tinggal di Sekarsari, Kalibunda. Umur saya 24 tahun. Umur saya 21 tahun. Dari Kampung Cijulang. Dari Kampung Cimenga, Desa Mekarwangi, Kecamatan Kalibundar. Halo. Keseharian saya itu selain bermain film divisualin, saya itu adalah seorang pengajar atau guru, di mana keseharian saya itu disibukkan dengan banyak kegiatan tapi saya mencoba membagi waktu, di mana di visualin ini membuat saya lebih membuat lebih bahagia aja gitu, karena bisa berkumpul bersama teman-teman. Keseharian saya selain main film yaitu mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami juga. Keseharian aku ibu rumah tangga. Keseharian mungkin keseharian sekolah terus abis sekolah eskul. Pertama kali main film kaku, bingung. Intinya pertama kali main film itu kalau tidak diarahkan memusingkan gitunya. Bingung harus seperti kumaha. Pertama kali main film itu terasa gugup. Acting saya itu amburadul ya, karena pas pertama kali itu langsung main. Jadi nggak ada basa-basi, nggak lihat yang lain, langsung jadi pemeran utama. Itu membuat gugup dan actingnya pun sangat kaku. Pertama kali main film, ya pastinya ya gugup, bingung juga bagaimana cara perankan jadi seperti ini itu bagaimana gitu. Tapi untungnya kan ada sutradara, diarahkan juga sama sutradara. Pertama kali main film itu rasanya nano-nano. Pokoknya nama gugup, terus kan nggak bisa acting, jadi harus bisa gitu. Gimana caranya harus bisa acting? Muncullah Indra, jadi diajarin sama Indra. Pokoknya harus bisa. Pertama kali main film, ya Allah. Pertama kali main film gugup, gak bisa. Emang belum pernah punya pengalaman main film gitu. Bawaannya gitu kalau main film teh keren. Alasan mau main film karena saya itu sangat suka sekali dengan seni peran. Jadi keseharian saya pun dalam mengajar anak itu lebih banyak ke bermain drama atau seni peran. Jadi saya itu lebih suka aja gitu, karena di sini tuh bermain seni peran itu seperti seolah-olah kita itu menghilangkan beban yang ada dalam diri kita. Mau main film, pertama ingin menambah wawasan baru tentang dunia film, sama ingin mengasah kemampuan saya di dunia film. Sama kan di rumah saya itu sering suntuk gitu, gabut lah. Pastinya ingin punya rekan baru gitu, biar gak suntuk. Karena kan aku ibu rumah tangga, di rumah terus, jadi kan ada BT-nya ya kalau di rumah terus. Jadi diajak sama Ajojon main film, ikutlah main film. Jadi alhamdulillah ada pekerjaan lain gitu yang tidak membosankan dan seru. Kenapa mau? Karena tertarik nyoba, mau mencoba hal baru gitu. Main film di visualin teh kan dulu teh ada satu event di wedding. Event di wedding. Nah, kebetulan kameramannya itu dari visualin. Awalnya biasa-biasa aja, tapi pas ngirim hasil editornya bagus gitu. Pas dikepoin tuh di YouTube
di IG ternyata ada video-video bersangkutan dengan film, terus di kontak tuh ada yang kenal Basari waktu itu, pengen main film kayak gitu, gimana, nah diarahkan ke sini gitu, jadi sekarang itu. Awal saya main di Visualin itu, saya itu awalnya itu menonton. Selanjutnya saya tertarik dan rekan saya Pak Erli mengajak saya untuk bermain di Visualin. Itu pertama kali saya ikut ke Visualin. Pertama kan suami saya juga ikutan di sini. Nah, katanya membutuhkan peran wanita gitu. Terus diajak lalu ikut nyoba gitu dan akhirnya ikut di Visualin ini. Awalnya diajakin Ajojon. Bisa main film di Visualin. Gimana ngomong itu lah. Awalnya diajakin Ajojon. Mainlah di Visualin, terus kenalan sama keluarga Visualin. Udah gitu lanjut lah main. Diajak. Diajak usaha tuh ngomongnya. Diajak sama Teh Lia. Sama Indra. Selama main film rame sih, rame nama kumpul-kumpul, terus bertemu dengan orang-orang pemikiran teh beraneka ragam gitu. Jadi semakin sering kumpul teh semakin banyak wawasan gitu, yang tidak harusnya dibahas pun kalau di Visualin itu intinya tidak ada batasan untuk pembahasan apapun gitu. Pengalaman saya di Visualin itu banyak. Yang pertama pengalaman yang paling menantang untuk saya pertama itu memainkan peran jadi hantu ya, atau jadi juri di Visualin. Itu pengalaman pribadi saya yang paling berkesan di Visualin. Pengalaman selama di Visualin banyak banget. Ketika kita masak-masak, makan bersama, ngobrol bersama, banyak lah pokoknya. Yang lain-lain juga banyak. Itu salah satunya. Pokoknya pengalaman aku pertama tuh film horor, seru banget. Terus aktingnya juga tantangan pisan deh tawa guys. Pokoknya mah pokoknya tantangan. Pengalamannya jadi seneng gitu, soalnya kekeluargaannya gitu kerasa gitu, sering kumpul gitulah, banyak yang bisa banyak yang bisa diambil hikmahnya aja. Kosong. Ketawa-ketawa sendiri. Jadi pertama saya syuting, terus lihat diri sendiri, nontonnya itu berulang-ulang karena tidak percaya gitu ini saya atau bukan. Nah dari situ pembelajaran kita biar syuting lebih baik teh awalnya ningali orang di video seperti kumaha gitu. Saya itu tipe orang yang jarang sekali melihat apa yang sudah saya perankan, jarang sekali menonton. Paling like itu saja sih, karena tapi pertama kali lihat, yang pertama itu pengen ketawa sendiri ya. Itu saya bukan. Saya seolah tidak percaya itu diri saya atau bukan. Itu sih pertama kali, kesan pertama lihat diri sendiri di layar kaca gitu. Pertama kali pas sebelum lihat tuh penasaran banget gimana sih hasil acting kita itu pas pertama kali itu. Nah, pas pertama lihat tuh kok gini, kok gitu ya. Mungkin kan emang pertamaan, belum bisa. Pasti mungkin belum terbiasa gitulah. Melihat gimana ya? melihat diri sendiri seperti itu gitu. Kadang ngakak juga kalau ngelihat. Seperti itu. Malu karena tidak bisa acting. Terus ngomong juga gugup. Kadang Indonesia saware gitu gening. Pokoknya memalukan nonton teh, jadi ngomong naon sih cina gitu. Maklum lah bubuk ranginang ya. Jadi Indonesia saware aya tehan geningan, aya mahan gening kalau ngomong teh orang Sunda mah gitu. Pertama kali
malu sendiri soalnya iku naon sih gitu. oh kieu abi teh. Jadi jarang-jarang ditonton sebenarnya mah, yang ada julpaan mah gitu. Udah malu. Kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan mungkin banyak ya. Kalau kelebihan tidak tahu, tidak ada kelebihan. Kelebihan cuma ada keinginan sih ya. Itu cuma harapan, itu kelebihan. Kekurangan mah banyak lah gitu. Kalau dari contohnya acting juga tidak bisa maksimal seperti kayak orang-orang yang sudah jadi artis. Walaupun kita bikin videonya skala kecil di kampung-kampung gitu, dan saya juga bukan berasal dari artis, tapi harapan mah kan pengen jadi artis. Anjay gitu pengen. Apa saja menurutmu kelebihan dan kekurangan? Kalau kelebihan saya tidak bisa menilai sendiri ya. Kalau kelebihan mungkin apa ya? Kurang tahu sih kelebihan sendiri. Kalau kekurangan banyak. Kekurangan saya itu tipe orang yang disiplin terhadap waktu. Saya itu paling tidak suka jika membuang-buang waktu dengan percuma. Kalau kekurangan banyak, pertama kan ya dalam kualitas acting masih perlu bantuan, perlu arahan dari sutradara sama yang lain juga. Banyaklah pokoknya. Kalau masalah disiplin waktu juga, terus dalam kehadiran juga kadang kan kita suka izin gitu. Nah, untuk kelebihan itu kayaknya gak tahu apa kelebihan saya ya. Mungkin hanya orang lain yang bisa menilai. Untuk kelebihan saya itu kayaknya kelebihan kemauan kayaknya. Kalau kekurangan banyak, gak bisa acting. Terus banyak lah pokoknya. Kalau kelebihan hanya orang lain aja yang menilai gitu. Jadi gak bisa nyebutin kelebihan aku. Kekurangan ada banyak, kelebihan nggak ada. Tinggi. Mang Jojon? Yang paling bandel di visualnya itu si Tabroni alias si Jojon ya. Kalau bandel sih enggak, cuma orangnya agak ngeselin gitu ya. Mang Jojon. Mang Jojon? Pertama nyeleneh orangnya itu. Agak konyol, bandel, tapi sangat menghibur sih. Dimana dia itu kadang suka ngeselin tapi lucu, kadang suka ngeselin tapi lucu. Bandelnya itu susah diatur dan suka sekali bercanda atau jahil gitu ya. Tapi orang itu baik dan juga humorisnya itu kadang berlebihan membuat saya kesel. Mang Jojon kalau menurut saya. Mang Jojon itu orangnya kalau ngomong kan banyak bercandanya kan gitu. Kadang kesel, kadang ngakak juga, tapi sebenarnya dia itu orang baik kok. Kalau gak ada dia di visualin gak bakalan seru. Jojon. Kenapa? Karena Jojon itu konyol, terus ngeselin, tapi dia itu seru, baik juga. Kenapa? Sering ngeselin aja. Tapi baik juga gitu. Wah, anu paling baik mah tentunya anu banyak memberikan kebaikan ke abdi meureunnya. Indra pasti naik. Yang paling baik semuanya juga paling baik, dan yang karena paling dekat paling baik itu semuanya ya, paling dekat personal itu Neng Riri gitu. Semuanya baik ya. Kalau semisalkan yang paling baik itu ada sutradara kita ini, produser visualin, ada Indra. Semuanya juga baik, tapi yang paling baik ya lah KB. Bingung. Bu Anya emang paling baik mah. Iya Bu Anya sama Teh Lia. Selalu ada natkala butuh gitu, ngedit musik, edit foto gitu dan lain-lain lah gitu. Eta walaupun berbicara dengan kebaikan gitu. Alasannya karena kita itu sefrekuensi gitu. Pokoknya udah sutradara, produser, terus apa sih? Yang lain-lainnya pokoknya apa yang ngarahin atau apa-apa semuanya sama Kak Indra itu yang terbaik. Ada juga Bu Anya, ibu kita semua itu paling baik pokoknya. Iya. Semuanya pokoknya yang lihat semuanya baik. Kenapa? Karena
Ya baik itu, enggak da tara ngebugan. Semua lagi dah baik gitu. Ini adegan adegan di bawah pohon cau, pokok nama. Sumpah, lamun ditonton ayeuna teh kitunya. Sok hayang seurik kitunya. Aduh ribu eta mah ngagebreng gitu. Padahal eta teh nya henteu teu ekstrim banget gitu, cuma digebregeun unggul langkah cauna gitu. Tapi pemikiran masyarakat tuh nonton pasti beda lah. Bener gitu. Gitu lah. Pengalaman yang paling berkesan banyak ya, sebenarnya pengalaman yang paling berkesan itu banyak. Yang paling berkesan saya sebutkan tadi yaitu acting jadi juri, dimana di sana emang itu yang paling berkesan, dimana pada saat acting itu memang membutuhkan emosional yang tinggi, terus keberanian, yang terutama itu keberanian. Peran itu sangat menentang, yang pertama dari make up, terus kita juga harus bisa karena syutingnya itu memang membutuhkan waktu yang lama dan juga menunggu hari sudah gelap. Itu sih pengalaman dan tantangannya, dimana kita itu di hutan actingnya, jadi agak serem-serem sih, apalagi saya itu tipenya penakut. Pengalaman paling berkesan ada waktu adegan romantis itu sama suami saya itu yang di mana tuh di Blackstone ya, yang ada adegan nembak gitu, berpelukan gitu. Kayak gimana ya, melihatnya itu baper gitu, padahal yang peranin diri sendiri. Soalnya kalau di dunia nyata kayak mengekspresikan di dunia nyata gimana sih ngomongnya, iya seperti itulah, yang itu adegan yang itu pokoknya. Pengalaman paling berkesan ketika aku dijadiin anaknya Bu Anya. Seru aja. Udah lama jadi lupa. Udah lama nggak main gitu. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan teh yang harapannya ingin bersaing dengan film-film orang lain gitu ya. Walaupun maksudnya dengan alat bersaing teh, dalam konteks bersaing teh banyak rupana gitu. Dari acting hayang bagus gitu. Terus dina editorna, terus dari kualitasna, kualitas alat, kualitas properti dan lain-lainnya hayang memadai lah gitu. Pan ayeuna mah ketika syuting teh mungkin properti anu saayana, terus syutingna oge saayana, tangke mah kedepanan nama gitu, dari mulai dress code, properti dan alat dan sebagainya teh hayang bisa bersaing gitu. Harapanana teh gitu. Harapan saya ke depan, semoga terutama di channel Visualin ini ya, semoga channel Visualin ini semakin sukses, mudah dikenal di masyarakat, sehingga kan di sini itu menjadi motivasi untuk yang lain karena bisa berkarya. Anak muda bisa berkarya walaupun kita tinggal di daerah. Harapan untuk Visualin ke depannya semoga makin sukses, makin dikenal banyak orang. Pokoknya selalu positif bahasanya apa sih, ya kayak gitulah pokoknya, sukses selalu lah pokoknya. Bismillah ya, mudah-mudahan film Visualin banyak dikenal di masyarakat, terus makin sukses. Amin atuh, aminkeun, amin. Pokoknya nama sukses selalu buat Visualin. Simple kan. semoga Visualin berkembang gitu. Berkembang banyak subscribe-nya, banyak penontonnya gitu, terkenal lah gitu. Siapa aktor atau aktris favorit? Ai aktor mah Reza Rahardian, ai artis mah Anya Geraldine. Kenapa? Reza Rahardian mah gitu suka ada adegan-adegan yang menginspirasi gitu ya. Jadi cara merayu gitu, cara merayu wanita, cara memperlakukan wanita, terus cara bermuka dua dan lainnya. Wah, pokoknya mah komplit Reza Rahardian mah gitu. Menginspirasi banget dalam kehidupan, anjay.
Aktor favorit saya yaitu Chico Jericho dan artis favorit saya itu Cut Sipa. Pesannya, Pesannya untuk semua, kenapa? kenapa suka sama Chico Jericho? Yang pertama itu dia itu dalam berakting ya, terutama dalam berakting. Kadang aktingnya itu membutuhkan emosional yang tinggi. Jadi itu untuk motivasi. Yang utama sih ganteng. Jujur, itu paling jujur, ganteng. Tinggi berotot. Pokoknya mah atletis banget gitu. Pokoknya badannya bagus lah. Kurus-kurus. Jangan kurus-kurus gitu. Untuk aktor, kebetulan saya suka untuk main dari dia itu siapa sih? Hrithik Roshan. Suka. Selain ganteng, kualitas aktingnya juga itu dapet gitu. Peran seperti action, terus peran jadi culun kayak yang di film apa tuh yang alien gitu ya. Terus banyak lah pokoknya, pelajarannya banyak banget, bagus. Kalau untuk aktris Chelsea Islan kalau saya, karena melihat dari kualitas akting dia itu paling bagus sih kalau menurut saya. Gimana ya, udah cantik, bagus juga aktingnya, terus dapet gitu visualnya ya, rasanya dapet gitu kalau akting, kayak menghipnotis kita semua pokoknya kalau lihat dia itu. Jadi udah profesional banget gitu dia. Siapa aktor atau aktris favoritmu? Prilly Latuconsina, Reza Rahardian. Kenapa? Prilly Latuconsina itu pinter, cantik, terus multitalentan, pokoknya multitalenta. Iri pokoknya masuk gelis lah. Kalau Reza Rahardian ganteng iya, pinter iya, terus apalagi ya, pokoknya nama resepnya lah gitu, kan berotot seetik mah. Roti sobek gitu gini. Dilan tah. Pokoknya nama teu anak muda teu tua, jangan berhenti untuk berkarya. Untuk keluarga Pisualin tetap harmonis seperti ini ya. Tetap harmonis, tetap saling menjaga silaturahmi satu sama lain, dan semoga kita bisa berkarya sampai Pisualin ini memang benar-benar berjaya dan dikenal di masyarakat. Untuk masyarakat sendiri atau untuk kaum muda-mudi juga terus kalian juga harus bisa berkarya seperti kami. Mungkin dengan berkarya seperti ini bisa setidaknya bisa lebih mengenalkan daerah, terutama daerah kita yang memang masih tertinggal.